teman-teman, kembali lagi di video saya. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pasar untuk produk pertanian. Ada beberapa fenomena menarik ya untuk melihat kebijakan pasar untuk produksi pertanian di Indonesia. Di antaranya, sejak tahun 2000 ada lebih dari 14 petani pemulia benih di Kediri yang dikriminalisasi akibat Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-undang ini menjerat petani yang mampu memuliakan benih karena dianggap tidak memiliki sertifikat. Pada satu sisi, syarat untuk memperoleh sertifikat sangat berat. Kondisi ini sangat menguntungkan perusahaan benih. Kita lihat alasan kedua kenapa hal ini sangat penting untuk kita bahas. Belakangan ini kebijakan pemerintah itu selama 3 tahun ini impor beras selalu di atas 1,5 juta ton, dan mekanisme harga pembelian pemerintah atau HPP termasuk gabah dan beras tidak efektif dalam melindungi harga petani. Dan kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan impor bawang dan kentang sangat merugikan petani. Bawang dan kentang impor justru berada di daerah sentra-sentra produksi. Kita lihat mengapa hal ini bisa terjadi, yaitu adanya regulasi atau undang-undang atau peraturan pemerintah atau impres hingga peraturan Menteri Pertanian yang tidak berpihak pada petani, bahkan cenderung menguntungkan pengusaha. Dan adanya sistem ekonomi ranted di mana petani sangat tergantung atau benih, pupuk kimia, pestisida dan lain-lain dengan aktor lain atau tengkulak hingga pengusaha. Kita lihat strategi alternatif yang harus dilakukan dari beberapa kebijakan tadi, yaitu membuat regulasi atau undang-undang hingga permentan yang berpihak kepada petani itu harus, dan meningkatkan subsidi pertanian dalam penanganan pasca panen dan infrastruktur pertanian. Itulah kenapa tadi perlu kita bahas tentang kebijakan pertanian dengan pikiran belakang ini. Kita lihat kebijakan pertanian sendiri. Karena kebijakan pertanian itu menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian, domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik. Tujuan tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat supply, kestabilan harga, kualitas produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja. Di sini ada kepentingan kebijakan pertanian. Yang pertama itu karena adanya tantangan pemasaran dan selera konsumen. Jadi juga untuk pengurangan kemiskinan. Itu tadi tujuan awal diadakannya kebijakan pertanian. Karena pertanian tetap menjadi kontributor tunggal terbesar dalam memberikan penghidupan bagi 75% masyarakat miskin dunia yang hidup di pedesaan. Stimulasi pertumbuhan pertanian menjadi aspek penting dalam kebijakan pertanian di negara berkembang. Dan juga selain itu juga untuk keamanan hayati. Jelas, keamanan hayati, biosecurity dalam menghadapi pertanian industri yang mencegah transfer penyakit ke hewan ternak dan manusia, misalnya penyakit flu burung, sapi gila, dan penyakit lainnya yang tidak menular ke manusia namun berpotensi membahayakan sumber daya hayati setempat. Tujuan lain untuk ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Kita lihat dalam kebijakan pertanian ini pasti seringkali dikaitkan dengan setiap yang dengan kebijakan itu pasti ada berkaitan dengan politik. Jadi adanya politik dalam pertanian. Tetapi kita akan bahas terminologi politik seringkali diartikan secara kurang tepat dengan mereduksinya sebagian usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas atau mempertahankan kekuasaan. Politik menjadi sebuah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Akan tetapi bila kita menggali kembali akar kata politik itu sendiri, maka kata itu sendiri memiliki makna yang lebih luas yang berhubungan dengan kebijakan negara dengan warga negara. Dalam tulisan ini penulis lebih memahami terminologi politik sebagai cara atau taktik atau kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu,
sehingga politik dalam konteks ini lebih mengarah kepada kebijakan. Dan dalam kebijakan politik juga ada yang namanya diversifikasi sebagai politik kekuatan petani. Kita melihat diversifikasi pada dasarnya berarti keragaman, sehingga diversifikasi pertanian berarti proses pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan secara ekonomi maupun lingkungan. Diversifikasi pertanian menjadi sebuah keniscayaan bagi petani untuk membangun kekuatan dalam menghadapi dominasi pasar terhadap harga produk pertanian. Dari hal-hal yang tadi yang saya jelaskan, dalam penutup ini saya dapat simpulkan, berbicara tentang politik pertanian berarti berbicara tentang kebijakan pertanian yang berlaku dua arah, yakni vertikal dan horizontal. Politik pertanian vertikal merujuk pada kebijakan, vertikal itu pada kebijakan dan peran pemerintah dalam meningkatkan sektor pertanian demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan politik pertanian horizontal mengarah pada strategi petani sendiri. Horizontal itu strategi pada diri petani sendiri untuk membangun kekuatan dan ketangguhan bagi dirinya dalam menghadapi sistem pasar ekonomi global. Dalam konteks ini, diversifikasi baik secara vertikal maupun horizontal merupakan suatu keharusan untuk membangun kekuatan dan meningkatkan mutu hidup secara kesejahteraan masyarakat tani. Pemerintah membuka akses bagi petani, baik itu infrastruktur seperti alat pertanian maupun juga petani harus bersedia memanfaatkan semua lahan pertaniannya dengan menanam aneka ragam tanaman, pangan, dan komoditi. Dengan demikian, para petani bisa menjadi pemain sempurna dalam peraturan dan permainan pasar ini. Mungkin sekian tentang kebijakan pasar yang dapat saya sampaikan.